Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Derajat Ilham Solikin dengan NIM B102303229 dari kelas E, mata kuliah Manajemen Keuangan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu menganalisis dan membuat rasio keuangan PT Solusi Bangun Indonesia Tbk atau yang sebelumnya dikenal sebagai PT Holcim Indonesia Tbk. Untuk yang pertama, membahas tentang profil perusahaan PT Holcim Indonesia atau PT Solusi Bangun Indonesia Tbk. PT Holcim Indonesia berganti nama menjadi PT Solusi Bangun Indonesia Tbk atau SBI setelah diakuisisi oleh PT Semen Indonesia Tbk atau SMGR. Pada tahun 2019, pergantian nama ini merupakan konsekuensi dari pelepasan saham perseroan oleh Lafarge Holcim yang melepas seluruh kepemilikannya sahamnya 80,64% kepada PT Semen Indonesia atau Persero Tbk melalui anak usahanya PT Semen Indonesia Industri Bangun (SIIB) pada 31 Januari 2019. Untuk yang kedua atau halaman kedua, yaitu keunggulan kompetitif dari PT Solusi Bangun Indonesia. Yang pertama adalah jaringan produksi yang luas. SBI memiliki 4 pabrik semen besar yang tersebar di Narogong, Cilacap, Tuban, dan Loknga. Untuk yang kedua, fokus pada solusi berkelanjutan. SBI sangat berkomitmen untuk keberlanjutan dan ramah lingkungan. Untuk yang ketiga, yaitu inovasi produk dan layanan. Selain produk semen tradisional, SBI menawarkan berbagai solusi konstruksi inovatif seperti beton siap pakai. Untuk yang ketiga, yaitu perhitungan rasio keuangan. Rasio profitabilitas yang pertama menghitung ROA atau Return on Asset, yaitu rumusnya laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Pada tahun 2020, ROA dari PT Solusi Bangun Indonesia sebesar 36,95%. Untuk yang kedua, menghitung ROE atau Return on Equity. Rumusnya itu laba bersih dibagi total ekuitas dikali 100%. Pada tahun 2020, ROE perusahaan tersebut sebesar 101,3%. PT Solusi Bangun Indonesia Tbk menunjukkan kinerja keuangan yang bagus pada tahun 2020 dengan ROA sebesar 36,95% dan ROE 101,3%, menunjukkan efisiensi dalam penggunaan aset dan ekuitas untuk menghasilkan laba. Untuk yang kedua, membahas rasio leverage, menghitung DER atau Debt to Equity Ratio. DER tersendiri memiliki rumus, yaitu total utang dibagi total ekuitas dikali 100%, dan hasilnya 1464%. Menghitung DAR atau Debt to Asset Ratio. DAR rumusnya yaitu total utang dibagi total aset dikali 100% dan memiliki hasil 0,54%. PT Solusi Bangun Indonesia Tbk secara keseluruhan berada di posisi stabil. Untuk kedepannya harus menjaga dan memperhatikan finansial yang akan datang. Selanjutnya ada rasio lancar atau surrend ratio. Rumusnya yaitu aset lancar dibagi utang lancar dikali 100% dan hasilnya 84,4%. PT Solusi Bangun Indonesia memiliki aset yang cukup lancar untuk menutupi jangka pendeknya. Likuiditas PT Solusi Bangun Indonesia sudah baik. Yang kedua yaitu perputaran persediaan atau nama lainnya inventory turnover. Harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan. Hasilnya 9.287. PT Solusi Bangun Indonesia berhasil menjual barangnya dengan baik, bisa jadi tanda efisiensi dalam penjualan dan pengelolaan persediaan. Yang ketiga, perputaran modal kerja atau working capital turnover. Penjualan bersih dibagi modal kerja rata-rata dan memiliki hasil 14,25. PT Solusi Bangun Indonesia cukup efisien menggunakan modal kerjanya untuk mendukung penjualan. Untuk yang terakhir yaitu kesimpulan dari rasio keuangan PT Solusi Bangun Indonesia Tbk, yaitu total aset PT Solusi Bangun Indonesia Tbk pada tahun 2020 sebesar 20,74 triliun, meningkat dari 19,57 triliun yang pada tahun 2019 dan meningkat sebesar 5,98%. Laporan keuangan tahun 2020 PT Solusi Bangun Indonesia menunjukkan hasil pendapatan menurun 8,5%. Meski pendapatan turun, perusahaan mampu meningkatkan laba bersih melalui pengelolaan efisiensi biaya dan penekanan beban pokok produksi. Meskipun ada tekanan pada biaya distribusi dan operasional SBI, mampu menjaga profitabilitas dan meningkatkan ekuitas pada tahun 2020. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.